gaji tinggi merupakan motivasi ya untuk kita bisa mengembangkan diri kita. Selamat siang dan selamat datang dalam acara PDKT, perkenalan dengan Kampus Atma dengan topik bedah jurusan gaji selangit. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita diberikan kesehatan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin boleh sedikit absen tipis-tipis nih. Mungkin boleh sedikit reaction untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Boleh kasih reaction love, ada juga reaction clap hand, party, dan masih banyak lagi. Oke, baik. Sudah ada yang kasih love juga, terima kasih banyak. Yes, karena sesuai dengan topik kita, bedah jurusan gaji selangit. Nah, kira-kira apa ya? Oke, baik. Dan kebetulan aku tidak sendiri, aku sudah bersama dengan salah satu dosen Fakultas Teknik Unika Atmajaya, bernama Ibu Catherine. Nah, kira-kira di mana ya Ibu Catherine? Mungkin kita boleh say hi dulu. Halo Ibu, selamat siang. Halo semuanya, hai. Oke, baik. Ibu Catherine, bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat ya. Kalau tidak salah tadi habis dari kampus BSD gitu. Iya, betul. Tadi saya perjalanan dari kampus BSD, naik train, terus habis itu sampai di kampus. Wow, Bu Catherine, izin untuk membacakan CV-nya sedikit ya. Oke, baik. Boleh. Ibu Dr. Catherine Olivia Sereati bergabung menjadi staf pengajar di Fakultas Teknik Unika Atmajaya Jakarta. Dan area kepakaran beliau adalah di bidang Artificial Intelligence dan Sistem Elektronika Cerdas. Yes, itu dia. Wow, keren banget Bu. Ada di bidang AI. Terima kasih Tia. Mungkin boleh cerita sedikit menurut Ibu AI zaman sekarang tuh seperti apa sih? Iya sih, jadi AI itu hari ini sangat hype ya. Jadi banyak sekali yang sekarang ngomong tentang AI gitu ya. Jadi memang sekarang AI itu sangat berkembang, khususnya mungkin untuk dalam pengambilan keputusan gitu ya. Terus misalnya kayak di bidang-bidang seperti perbankan seperti itu. Terus juga di otomasi industri. Nah, itu AI bisa dipakai gitu ya. Bahkan kemarin saya pernah baca di salah satu formula balapan formula di mana gitu ya. Itu bahwa salah satu teknisinya itu harus punya kemampuan AI supaya bisa memperkirakan nanti mobilnya bagus apa enggak, bisa menang atau tidak, seperti itu. Jadi lagi hype dan sangat mendukung perkembangan teknologi saat ini. Seperti itu. Dan memang relate ya dengan topik yang kita bawakan saat ini ya, memang Bu Catherine. Sangat relate. Adalah bedah jurusan gaji selangit. Betul. Nah, kira-kira apa sih Bu relasinya dengan gaji selangit ini dengan fakultas teknik seperti itu? Ya, jadi begini, sekarang itu kan kita kan hidup pada zaman yang berubah sangat cepat seperti itu ya, perkembangan teknologi yang seperti itu. Jadi kita tuh harus mampu gitu untuk bisa mengejar setiap perkembangan yang ada. Jadi kita juga pasti harus dibekali dengan kemampuan untuk bisa mengerti setiap teknologi yang ada seperti itu. Nah, untuk kita bisa hidup di zaman seperti itu kan kita mungkin perlu didukung oleh financial yang cukup seperti. Jadi kita butuh juga suatu dukungan finance dari profesi atau dari karir yang hendak kita pilih gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih nih profesi apa yang nantinya kelak akan bisa mendukung kita gitu untuk bisa hidup di zaman yang serba berubah seperti ini. Jadi kalau saya pikir kalau memang fresh graduate ingin langsung punya gaji yang tinggi, itu wajar sih untuk zaman yang sekarang ini gitu ya. Betul. Gitu mungkin iya Ibu, mungkin sedikit cerita juga. Kalau saya ketemu dengan anak-anak SMA gitu ya, dengan teman-teman SMA, biasanya pada nanya seperti ini, Kak, apa ya jurusan yang nantinya setelah lulus langsung gajinya tinggi gitu? Wah, saya bingung dong Ibu jawabnya. Kebetulan saya tidak relate nih dengan fakultas teknik. Mungkin kalau di Unika Atmajaya sendiri kan punya 4 jurusan di fakultas teknik tersebut ya Ibu ya. Betul. Ada teknik mesin, elektro, industri, dan juga sistem informasi gitu. Dan mungkin yang diinginkan saat ini oleh banyak mahasiswa adalah salah satunya sistem informasi ya gitu ya Ibu ya. Mungkin sedikit Ibu tentang sistem informasi itu apa sih? Iya. Jadi sistem informasi kalau di Fakultas Teknik itu sebenarnya itu adik bungsu kami ya. Jadi yang paling kecil, tetapi
belakangan ini sangat diminati. Oke. Itu karena di sistem informasi kami itu ditawarkan kurikulum yang sangat mendukung perkembangan saat ini, khususnya di bidang seperti data science gitu ya. Terus kemudian kayak game development seperti itu. Betul. Nah, itu semua ada diajarkan di kurikulumnya sistem informasi. Betul. Bahkan di sistem informasi itu sendiri mereka punya lab khusus untuk pengembangan game. Jadi seru deh di situ gitu ya. Baik, gitu. betul. Berarti kalau kita lihat di sini memang dari segi Ibu ya, fasilitas di Unika Betul, Atmajaya memang betul. sangat menunjang. Betul. Karena kurang lebihnya lab itu kan sebagai ruang bermain gitu ya, ruang belajar anak-anak teknik untuk bisa berada di situ gitu. Betul, iya. Dan kalau kita melihat di sini sudah banyak sekali ya Ibu ya robot-robot yang ada di sini. Nah, Mungkin iya, boleh betul. Ibu sedikit dijelaskan, ini menarik sekali. Iya, ini Saya boleh bawa satu gitu ya ke rumah. buat kenang-kenangan Buat ya Tia kenang-kenangan ya. di rumah. Iya, jadi ini mungkin kalau kita bisa lihat di sini nih, ini sebenarnya beberapa adalah hasil kreasi dari mahasiswa sendiri ya, nggak beli nih, bener-bener buat nih ya dari hasil labnya seperti itu. Nah, ini beberapa dibuat dari hasil karya project dari anak-anak mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Iya, jurusan Teknik Elektro. Jadi salah satu kekasan kami adalah kami itu mempelajari tentang robotika, tentang IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan salah satu aplikasinya adalah di perancangan robot ini. Jadi bagaimana kita mengcombine semua ilmu itu yang tadi lagi hype tadi itu, AI, IoT, kontrol otomatis dan sebagainya itu ke dalam suatu alat. Nah, ini hasilnya salah satu aja robot seperti ini. Betul. Itu. Jadi ini salah satu karya dari teman-teman dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Jurusan Teknik Elektro seperti itu. Iya. Oke, baik. Tapi memungkinkan nggak sih Bu Catherine kalau semisalnya dari jurusan selain Teknik Elektro bisa membuat ini juga, atau memang sudah ada bagiannya atau bidangnya masing-masing seperti itu? Ini menarik nih Tia, karena saya bisa katakan bahwa dari keempat jurusan prodi tadi yang ada di Fakultas Teknik itu kita share beberapa keilmuan tadi itu dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Jadi misalnya kayak robotik ini itu di Teknik Elektro ada, di teknik mesin juga ada, cuman dengan cara yang berbeda. Jadi kalau misalnya lebih tertarik misalnya ke bidang teknik elektronya, tetapi tetap ingin belajar robot, itu dia di teknik elektro. Tapi misalnya kayak ke mekaniknya gitu ya, ingin merancang robot yang lebih ke mekaniknya, ada di teknik mesin. Seperti itu ya. Nah, teknik industri lebih ke ergonominya gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya mungkin robot itu bisa move as a human gitu. Seperti itu tuh diajarkan di situ. Nah, kalau sistem informasi nggak usah ditanya ya, dia pasti akan membahas tentang bagaimana supaya bisa communicate dengan yang lain melalui jaringan internet atau dan sebagainya. Itu bisa dipelajari juga di sistem informasi. Seperti itu. Jadi relate. Jadi keempat itu tetap sama-sama punya mendukung teknologi yang sedang hype dengan caranya masing-masing. Setuju, seperti Ibu. itu. Iya. Dan kalau kita lihat juga nih, teman-teman yang ada di sini yang ada di Zoom meeting, bahwa kalau sistem informasi itu kan juga berkaitan dengan game design, game development dan segala macam gitu ya. Betul. Dan itu sudah based on data science atau computer science? Iya, sudah. Itu termasuk salah satu kurikulum yang ada di SI. Betul, akan Oke. diajarkan di situ. Akan diajarkan di Betul, sana ya. betul. Oke, baik. Iya. Ibu, nah kita kembali lagi nih Ibu ke tema kita kali ini adalah bedah jurusan gaji selangit, yang dimana kira-kira relate nggak sih Ibu di zaman sekarang, di era sekarang yang serba apa-apa tuh ada, serba apa-apa instan. Apa kira-kira relate gitu Ibu? Iya, pasti relate ya. Pasti relate. Tadi saya tertarik dengan kata kunci Tia nih, instan. Instan. Oke. Jadi memang kita sekarang hidup di zaman itu. Kayaknya mendapatkan informasi pun mudah gitu ya. Terus kita communicate dengan yang lain juga itu mudah gitu ya. Nah, jadi kalau ya tadi seperti saya bilang bahwa kita itu butuh untuk mengejar teknologi seperti itu gitu. Betul. Jadi saya kalau kita punya gaji yang tinggi ya, berarti kita otomatis akan menjadi orang-orang yang bisa mendukung setiap perkembangan teknologi yang ada. Seperti itu ya, saya mikir seperti itu. Karena kenapa? Dengan gaji yang tinggi kita bisa ya punya teknologi, kita bisa belajar, mengembangkan diri kita sendiri seperti itu. Jadi ya gaji tinggi merupakan motivasi ya untuk kita bisa mengembangkan diri kita. Jadi kita harus punya mimpi untuk kita bisa mempunyai karir yang dengan gaji yang tinggi. Menurut saya seperti itu ya. Betul. Tapi di sisi lain Ibu, kita juga melihat ya bahwa
work with passion gitu, yang Iya. dimana memang karena mereka punya motivasi yang tinggi dengan adanya gaji tersebut, tapi di sisi Betul. lain mereka menyukai bidang tersebut. Itu juga Betul. terpenting ya Ibu ya. Pasti harus menyukai apa yang kita kerjakan. Betul. Seperti itu. Oke, baik. Iya. Nah Ibu, kalau kita lihat di sini, apa sih Ibu sebenarnya faktor yang membuat lulusan tersebut memiliki gaji yang tinggi? Kalau saya pelajari pengalaman saya sebagai dosen dan Ya. juga hubungan saya dengan mahasiswa saya ya, ada beberapa hal yang saya bisa lihat apa sih faktor yang bisa membuat orang itu punya gaji tinggi. Yang pertama itu spesialisasi Oke. ya. Jadi kalau kita punya spesialisasi yang berbeda dengan lulusan yang lain, Betul. itu pasti kita dicari orang, dicari perusahaan. Iya. Jadi kita harus berani mengambil program studi ataupun perkuliahan yang menawarkan spesialisasi yang berbeda dengan yang lain. Seperti itu. Lalu yang kedua tentu saja keahlian ya. Keahlian, keterampilan. Tentu saja perusahaan itu pasti akan meng-hire orang yang punya keterampilan dan keahlian yang lebih daripada yang lain. Oke. Jadi pilihlah jurusan atau prodi atau fakultas yang menawarkan Anda memiliki keahlian ya, yang berbeda dengan yang lain. Betul. Lalu saya nggak bisa pungkiri bahwa yang terakhir, yang selanjutnya itu adalah reputasi dari universitasnya. Oh. Ya, Ada hubungannya berarti, pasti Ibu, ada ya? hubungannya. hubungannya dong. Jadi kalau perusahaan pasti akan memilih lulusan yang selain punya dua itu tadi, Betul. itu come out keluar dari universitas yang punya reputasi, Oh, oke. yang lulusannya terpercaya. Betul. Seperti itu ya. Jadi ya pasti mereka akan memilih seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir yang mungkin saya bisa lihat itu adalah tren pekerjaan zaman sekarang apa Betul. sih? Nah, Iya, betul, itu betul, dia Ibu. pasti akan dicari kalau dia punya keahlian sesuai dengan tren pekerjaan yang ada pada saat ini. Setuju. Kira-kira seperti itu sih Tia. Iya. Yang kuncinya bagaimana kita bisa mendapatkan high salary. Seperti Betul. itu. Iya. Oke, baik. Tadi saya melihat adalah terkait dengan universitas gitu ya Ibu ya. Universitas sesuai dengan Atma Jaya terpercaya kualitas lulusannya. Iya, betul. Setuju Tia. betul. Setuju Tia. Yes, betul sekali Ibu. Oke, baik. Nah, based on research nih Ibu ya, kira-kira apa sih jurusan yang memang memiliki gaji yang tinggi? Nah Silakan. itu saya udah research nih kecil-kecilan Oh, itu boleh, ya. Karena Ibu. kan saya dosen ya, jadi Oke. harus sering research nih ya. Yes. Jadi ternyata setelah saya browsing dan sedikit research itu fakultas jurusan teknik itu merupakan salah satu jurusan yang termasuk punya standar median gaji yang tinggi Wow. dibandingkan dengan fakultasnya. Yes. Ya seperti Oke. itu. Jadi saya lihat, wah ternyata lulusan dari fakultas teknik itu punya standar fresh graduate loh ini Tia ya. Jadi fresh graduate-nya itu punya Rata-rata iya atau- rata-rata atau nominal gaji Oke. yang lebih tinggi dibandingkan dengan fresh graduate dari jurusan lain. jurusan lain gitu ya. Dan kalau saya lebih dalam lagi ya, bukan karena saya ada di situ, tapi memang ini based on research ya. Saya lihat ya kalau lebih difokuskan lagi fakultas teknik apa sih gitu kan. Nah itu tadi ternyata yang related dengan perkembangan teknologi terkait dengan information system seperti itu, dengan otomasi Oke. ya, terus kemudian juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan AI itu. Paham. Seperti itu. Nah jadi ya itu ada di SI sistem informasi, itu ada di elektro, itu ada di mesin, dan itu ada di teknik industri. Iya, betul. Seperti itu. Dan saya juga lihat tuh, oh ternyata memang dari keempat itu lulusannya banyak dicari. Dan itu menyebar di berbagai bidang. Iya. Itu yang saya agak surprise-nya gitu Iya, gitu. betul. Jadi kan saya melihat bahwa bukan hanya pada bidang teknis ternyata, tetapi juga mengarah ke finance, Betul. bisnis gitu ya. Terus kemudian juga ke pendidikan seperti itu. Jadi menyebar di berbagai bidang, bukan hanya di teknikalnya saja seperti itu. Setuju Ibu. Contohnya sendiri adalah mungkin di bidang finance, kemudian ada pendidikan yang memang sudah base-nya adalah teknologi gitu ya. Betul ya, saya setuju itu. Iya, karena memang itu yang dicari dan memang itu yang dimaui oleh banyak perusahaan sepertinya gitu ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira jurusan tadi itu didominasi sama anak-anak teknik gitu ya Bu ya. Iya, betul. Berarti untuk anak-anak teknik di sini selamat ya Ibu ya. Gitu. Ya, saya bisa katakan
you will survive at this age. Pada zaman ini pasti survive deh. Kalau punya keahlian seperti itu gitu. Saya yakin banget. Setuju banget. Baik. Nah, tapi sebenarnya Ibu masih banyak banget yang bertanya. Kira-kira terkait dengan sistem informasi dan juga teknik informatika. Nah, ini banyak sekali teman-teman SMA, bahkan orang tua yang juga bertanya terkait dengan hal tersebut. Kira-kira apa sih Ibu sedikit perbedaannya di antara kedua itu? Maksudnya dengan TI dengan sistem informasi. Yes, betul sekali. Iya. Jadi kalau teknik informatika itu memang lebih ke arah ke komputasi ya. Ilmu komputer dan segala macam. Seperti itu. Jadi ilmu komputer. Sementara kalau sistem informasi itu bagaimana cara kita mengolah informasi itu menjadi sesuatu yang bisa diterima gitu. Makanya di situ kalau kita lihat kan perbedaannya adalah sebenarnya dua-duanya juga masuk ke komputasi, membuat program dan sebagainya seperti itu. Tetapi sistem informasi itu juga menawarkan tadi seperti misalnya bagaimana kita membuat game seperti itu. Terus mengolah informasi menjadi suatu data science gitu. Nah, kalau informatika itu lebih ke komputasinya, bagaimana membuat suatu program dan sebagainya. Itu sih. Itu salah satu yang bisa dijelaskan. Oke, baik. Untuk teman-teman semua di sini, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, semoga sudah lebih paham dan juga mendapatkan insight ya. Tadi terkait dengan perbedaan, kemudian dengan gaji jurusan gitu ya, dengan gaji selangit seperti itu kurang lebihnya. Kita balik lagi dengan gaji yang gede atau gaji yang tinggi nih Ibu ya gitu ya. Kalau ngomong-ngomong tentang teknik, kita tuh punya jurusan teknik. Mungkin boleh dijelaskan sedikit saja tentang Fakultas Teknik Unika Atmajaya. Mungkin tadi kan sudah terkait dengan jurusannya, ini terkait apa saja yang dipelajari, apalagi industri sudah 5.0 juga ya Ibu ya. Oh ya, betul ya. Kami sudah mengarah ke sana juga ya. Jadi tadi seperti tadi mungkin Tia sudah jelaskan bahwa di Fakultas Teknik Unika Atmajaya kita punya empat prodi ya. Itu ada tadi sistem informasi, teknik industri, teknik elektro dan juga teknik mesin. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya bisa jelaskan secara global, kalau saya sendiri kan dari teknik elektro. Dari teknik elektro ya. Nah, jadi kalau di Fakultas Teknik kami itu kurikulum kami pun itu sudah sangat mendukung perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau memang ingin tahu tentang IoT, tentang artificial intelligence, tentang otomasi dan sebagainya, itu sudah ada di teknik elektro. Diajarkan semua di situ. Ya, buktinya ini teman-teman ini masih level mahasiswa. Itu bisa membuat suatu produk seperti ini dan jalan bisa seperti itu. Dan beberapa kali kalau di teknik elektro tuh sering menang lomba robot waktu itu. Beberapa kali kami meraih juara seperti itu ya. Nah, terus kemudian di teknik mesin itu sendiri juga terkait dengan energi dan juga otomasi juga diajarkan di situ gitu ya. Terus teman-teman dari teknik mesin tuh kemarin juga terlibat pada acara Formula E di bagian tekniknya. Jadi ilmunya terpakai sekali. Dilibatkan juga di situ. Dilibatkan di situ gitu ya. Terus kemudian sistem informasi. Nah, ini yang kami cukup bangga ya, walaupun masih termasuk yang paling muda di antara kami, tetapi dosen-dosennya itu sudah sangat dipercaya untuk menjadi fasilitator training di Digital Talent Scholarship yang diadakan oleh Kominfo. Untuk mengajarkan tentang artificial intelligence, big data, data science dan sebagainya. Itu sudah dikembangkan oleh teman-teman di SSI. Sementara di teknik industri juga seperti itu. Jadi teknik industri itu kan bisa dikatakan dia itu meramu apa yang diminta industri dengan teknik yang ada pada saat ini, seperti itu. Jadi mereka juga punya teknologi yang mengarah ke sana, seperti bagian mungkin di ergonominya, otomasi dan sebagainya. Seperti itu. Ya, berarti kita melihat bahwa tidak hanya dari segi fasilitas dan segala macam, tapi tenaga pengajar atau tenaga pendidiknya juga memang bisa dibilang ya, bisa mengajarkan gitu ya, bisa dibilang ya. Betul. Kami punya beberapa dosen kami sudah certified di bidang ilmu-ilmu tersebut. Ya seperti misalnya saya sudah certified di AI, Huawei seperti itu misalnya ya, dan dengan beberapa teman kami, dan kami juga punya seorang dosen namanya, mungkin Pak Lukas nonton ya. Pak Lukas ini adalah ketua IAIS. IAIS itu adalah Indonesia Artificial Intelligence Society. Jadi ketuanya adalah dosen Unika Atmajaya. Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro seperti itu. Sekali. Ya. Terus kemudian jadi kami sangat yakin ya bahwa kami pasti bisa menyampaikan atau juga bisa berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan perkembangan teknologi yang ada. Betul Ibu.
Dan untuk untuk pengembangan selanjutnya di Fakultas Teknik ini Tia. Jadi kami kan buka kampus di BSD ya. Betul. Nah, jadi untuk semester depan nanti akan ada teknik elektro dan teknik mesin yang juga akan membuka kelas di Semanggi. Setelah sebelumnya di tahun lalu teknik industri sudah membuka kelas juga di Semanggi. Oh gitu. Jadi sekarang kami punya dua kelas, Okay. baik di kampus 3 BSD dan Maupun juga di kampus 1 Semanggi. Jadi lebih fleksibel buat teman-teman, bisa menyesuaikan dengan tempat tinggal. Betul sekali. Oke. Mungkin di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bertanya-tanya ya. Mungkin untuk lokasi kampusnya untuk Unika Atma Jaya sendiri kan ada 3 ya, Bu Catherine ya. Kita ada di kampus 1 Semanggi, kampus 2 Pluit dan juga 3 BSD. Yang mungkin awalnya adalah untuk Fakultas Teknik akan lebih banyaknya di BSD. Betul. Tapi sekarang sudah bisa di Semanggi juga gitu. Bisa. Perkuliahan Jadi bisa akan memilih diadakan gitu ya, Ibu ya? Betul seperti itu. Keren sekali. Dan memang kalau dari segi lokasi kampus, kemudian keunggulan lainnya, kita nggak usah diragukan lagi ya, Bu Catherine ya. Saya dulu sempat agak kok BSD jauh. Betul. Tapi ternyata enggak loh Tia. Karena BSD tuh tempatnya nyaman gitu ya. Fasilitas umumnya juga banyak, dan yang paling senang itu saya ada train gitu ya. Betul. Itu saya emang penggemar naik kereta api gitu. Jadi yang bisa langsung menghubungkan antara kampus BSD dengan kampus Semanggi. Setuju. Seperti itu. Setuju Jadi banget, itu bukan Ibu. halangan. Itu merupakan suatu pengalaman yang sangat menyenangkannya bisa. Betul. Betul sekali Ibu. Dan kita bisa melihat di sini juga ya Ibu ya, bahwa kalau untuk kampus kita sudah terintegrasi ya dengan adanya transportasi umum gitu, ada Transjakarta, kemudian kereta, MRT dan masih banyak lagi gitu Ibu. Mungkin terkait dengan gaji tinggi, 10 jurusan gaji tertinggi apa Ibu? 10 jurusan gaji tertinggi. Baik, saya mau secara pede ya. Boleh Ibu, silakan. Ya, karena juga ini berdasarkan riset saya gitu ya, dengan alumni yang ada. Jadi ya itu yang saya tahu teknik komputer ya. Nah, tapi sebenarnya teknik komputer, ilmu komputer itu semua sudah diwadahi di sistem informasi. Jadi ada di situ juga seperti itu. Lalu kemudian ada teknik dirgantara. Nah, teknik dirgantara kan teknik penerbangan. Jadi mungkin jadi pilot gitu ya, seperti itu. Saya juga kurang tahu di situ. Tapi terus ada teknik kimia. Nah, uniknya nih Tia nih, selanjutnya setelah itu secara berturut-turut ada teknik elektro, teknik industri dan juga teknik mesin Tia. Seperti itu. Jadi dan ini trennya selalu stabil. Oke. Ya, mau perkembangan zaman seperti apa juga. Nah, ini adalah jurusan yang memang sangat dibutuhkan ya, dan berpeluang mempunyai gaji yang tinggi jika di-hire di satu perusahaan. Betul. Seperti itu. Lalu ada teknik sipil, ada ekonomi juga ya. Terus kemudian juga ada ilmu-ilmu seperti fisika dan sebagainya. Yes, betul sekali. Ilmu-ilmu pasti ya Ibu. Ilmu pasti, betul. Oke, baik. Mungkin kita sudah panjang lebar Ibu terkait dengan banyak sekali ya untuk jurusan-jurusan yang gaji tertinggi, kemudian juga salah satunya jurusan teknik. Iya, betul ya tadi ya, betul. jurusan teknik, ada teknik elektro, mesin, industri dan juga sistem informasi menjadi bisa bilang jurusan dengan gaji selangit. Iya, gitu. betul ya. Itu karena tadi saya melihat bahwa kenapa sih kok gajinya selangitnya itu karena jurusan teknik ya, fakultas teknik itu menawarkan tadi seperti saya bilang, Betul. spesialisasi. Iya. Terus keterampilan. Betul. Ya, karena ya anak teknik harus bisa nge-lab dong. Betul. Ke praktikum dan sebagainya gitu ya. Jadi pasti mereka punya keahlian, punya spesialisasi seperti itu. Terus kemudian juga kebetulan juga kalau di Fakultas Teknik kami itu berkolaborasi dengan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kami punya kesempatan untuk bisa magang di beberapa perusahaan. Jadi mahasiswa kami punya pengalaman langsung gitu ya, untuk merasakan bagaimana sih kerja di perusahaan seperti itu ya. Dan terus kami juga didukung dengan kerjasama yang baik antara Fakultas Teknik dengan beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya di bidang manufaktur, di bidang elektronika, terus di bidang finance. Nah, itu kerjasama dalam bidang misalnya kayak perekrutan tenaga kerja, magang, penelitian. Betul. Nah, itu kami punya hubungan yang manis lah dengan perusahaan-perusahaan. Betul sekali Ibu. Mungkin Seperti kerjasama perusahaan ini juga bermanfaat ketika nanti mau apply beasiswa, Betul. apply kerja dan masih banyak lagi gitu ya Ibu ya. Terus satu lagi nih Tia, yang Apa saya itu? kemarin agak surprise dari hasil riset saya.
Jadi kan sekarang mau ada pembukaan CPNS nih. Betul. Ini mungkin agak-agak ini Oke. ya mungkin nanti akan coba juga ya CPNS ya. Nah ternyata banyak sekali lowongan di bidang yang di CPNS ini yang membutuhkan lulusan dari jurusan teknik tuh ya. Makanya juga butuh banyak teknik nih ternyata ya. Iya, Nah betul. gitu tuh ada researchnya ya seperti itu. Iya. Jadi apalagi sekarang kan mau ada buka istilahnya kita sedang mau membangun IKN. Nah itu Iya, betul. teman-teman teknik itu sangat dibutuhkan di situ. Setuju Ibu. Seperti itu. Dan Ya. menurut saya sendiri Ibu ya, untuk saat ini memang anak muda dilibatkan untuk bisa terjun langsung, apalagi mungkin ya banyak sekali yang bertanya-tanya Ibu. Memangnya kalau universitas swasta susah ya masuk pemerintahan? Itu menurut saya Ibu tergantung lagi ke orangnya ya. Betul tergantung Betul. ke orangnya. Jadi memang kalau untuk masuk pemerintahan atau mungkin coba CPNS dan segala macam, swasta pun juga tetap bisa untuk berpartisipasi pasti gitu. bisa. Dan satu lagi Tia, reputasi dari universitasnya Yes. juga pasti akan dipertanyakan juga, Yes, betul gitu juga sekali. akan dipertimbangkan. Yes, betul Seperti sekali. itu. Ya, Unika Atmajaya sudah menjadi top 3 PTS ya menurut QS World Ranking. Wow, keren sekali keren sih. banget, keren banget. Betul Ibu. Oke, baik Ibu, kita sudah panjang lebar sekali ya Ibu ya terkait dengan ngomongin tentang tema kita hari ini adalah bedah jurusan gaji selangit. Dan terakhir, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman semua di sini? Ya, terima kasih Tia. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan, sekarang kita hidup di zaman yang perkembangan teknologinya itu sangat berkembang dengan pesat gitu. Jadi kita harus pandai-pandai memilih jurusan yang bisa membuat kita in touch ya dengan perkembangan teknologi yang ada gitu. Betul. Jadi ya fakultas teknik adalah pilihan yang baik supaya kita bisa mengikuti setiap perkembangan zaman yang ada, dan itu pastinya akan membekali teman-teman dan ya semua saja yang hadir di sini jika nanti mencari pekerjaan ya pasti akan punya spesialisasi dan juga keterampilan yang bisa mendukung perkembangan teknologi yang ada, sehingga nanti teman-teman bisa punya gaji yang tinggi ya. Iya. Gitu ya. Itu yang terpenting ya Ibu ya, Iya, sepertinya ya. betul. Oke, baik. Iya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Iya. Catherine Iya, sudah terima memberikan insight-insight kita untuk di sini ya teman-teman, bangga Atma, sahabat Atma gitu. Iya. Mungkin teman-teman semua di sini soon akan menjadi mahasiswa baru dari Atmajaya. Iya, Gitu, amin. Ibu. Oke, baik. Ditunggu sama Ibu Catherine ya untuk masuk di Fakultas Iya, Teknik untuk Unika boleh. Atmajaya. Ya, sampai bertemu di Unika Atmajaya Iya, di betul Fakultas sekali. Teknik. Iya, Fakultas Teknik atau mungkin Teknik Elektro gitu ya. Teknik elektro ya, Oke, biar bisa baik. bikin robot nih teman-teman. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Ibu Iya. Catherine sudah mau saya wawancarai dan sudah berkenan untuk bisa memberikan insight-insight dan ilmu-ilmu yang pasti tentunya. Baik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, teman-teman sekalian, berikutlah acara PDKT perkenalan dengan Kampus Atma. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oleh karena itu, mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya Aventia Lorenza dari Ilmu Komunikasi mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa di kampus Unika Atmajaya, dan see you, sahabat Atma. Terima kasih.